Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Afandi dengan NIM 186. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tujuan dan pedoman pidana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Oke saja, kali ini kita langsung masuk ke materi. Sebelum itu ada latar belakang, yaitu sebagai bagian fundamental dalam penegakan hukum, pemidanaan bukan hanya soal memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi juga bagaimana hukum itu ditegakkan secara adil dan bermartabat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 hadir sebagai kerangka hukum terbaru yang memperbarui prinsip-prinsip pemidanaan dengan tujuan utama mencapai keadilan perlindungan masyarakat dan rehabilitasi pelaku. Sebelum itu, mari kita pelajari lebih dalam tentang tujuan dan pedoman pemidanaan yang diatur dalam undang-undang agar semakin memahami fungsi utama hukum pidana dalam kehidupan kita. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang terkait pemidanaan. Pemidanaan adalah suatu tindakan hukum yang diberikan yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Tindakan ini berupa hukuman yang dijatuhkan melalui proses peradilan dengan harapan dapat menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat. Pemidanaan bukan hanya soal menghukum, tapi juga sebuah mekanisme untuk mencegah kejahatan dan menyadarkan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pemidanaan didefinisikan secara komprehensif sebagai salah satu upaya perlindungan dan penegakan hukum yang mengandung tujuan sosial dan kemanusiaan. Berbeda dengan aspek hukum lain, seperti hukum perdata yang fokus pada penyelesaian sengketa antar individu. Pemidanaan merupakan bagian dari hukum pidana yang berorientasi pada penegakan kepastian hukum dan perlindungan sosial. Kemudian saya menjelaskan terkait tujuan pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Yang pertama, menegakkan keadilan. Tujuan pertama adalah memastikan keadilan ditegakkan secara objektif dan tidak memihak. Pemidanaan berfungsi sebagai alat untuk memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran hukum sehingga nilai keadilan sosial dapat terwujud. Kemudian yang kedua, melindungi masyarakat. Melalui pemidanaan masyarakat mendapat perlindungan dari pelaku kejahatan. Hukuman yang diberikan bertujuan untuk mengurangi resiko terjadinya kejahatan berulang dan menjaga keamanan umum. Kemudian yang ketiga adalah mencegah kejahatan. Pemidanaan juga punya fungsi preventif, yakni mencegah orang lain melakukan tindak pidana dengan efek jera. Selain itu ada fungsi represif yang menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Kemudian yang keempat, memperbaiki atau merehabilitasi pelaku. Tidak kalah penting, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menempatkan rehabilitasi dan pembinaan pelaku sebagai tujuan pemidanaan. Tujuannya agar pelaku dapat kembali ke masyarakat dengan sikap yang lebih baik dan tidak lagi mengulangi kesalahan. Setiap tujuan ini saling melengkapi dan membentuk landasan pemidanaan yang humanis dan berorientasi pada kepentingan sosial secara luas. Sebagai contoh, penerapan dalam kasus pencurian, hukuman tidak hanya dijatuhkan untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk melindungi masyarakat luas, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku rehabilitasi agar tidak mengulangi tindak kriminal.
Perlu diingat tujuan-tujuan ini dijalankan tetap dengan memperhatikan hak asasi manusia sehingga hukuman harus proporsional dan tidak melanggar martabat manusia. Kemudian ada beberapa aliran atau pendekatan modern dalam hukum pidana yang telah muncul dan menjadi subjek perdebatan dalam sistem peradilan pidana. Berikut adalah beberapa contoh aliran tersebut. Yang pertama, aliran abolisionis. Aliran ini mendukung penghapusan sistem hukum pidana secara keseluruhan. Para pendukung aliran ini berpendapat bahwa hukuman pidana tidak efektif dalam mencegah kejahatan dan cenderung menciptakan lebih banyak masalah sosial. Mereka mendorong untuk menggantikan hukuman pidana dengan pendekatan rehabilitasi dan solusi non-penjara. Kemudian yang kedua, aliran restoratif. Pendekatan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan yang rusak antar pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengatasi dampak kejahatan korban dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengatasi dampak kejahatan dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan melalui dialog, rekonsiliasi, dan kompensasi kepada korban. Pendekatan ini berfokus pada respons yang bermakna dan membangun kembali komunitas. Kemudian yang ketiga, aliran prevensi. Pendekatan ini menekankan pada upaya pencegahan kejahatan sebelum terjadi. Ini melibatkan pendekatan proaktif untuk mengidentifikasi faktor resiko, mengatasi akar penyebab kejahatan, dan menerapkan tindakan preventif untuk mengurangi peluang terjadinya kejahatan. Fokusnya lebih pada penanggulangan faktor pendorong kejahatan daripada hukuman setelah kejahatan terjadi. Kemudian yang keempat, aliran kosmopolitan. Aliran ini menyoroti kepentingan keadilan global dalam hukum pidana. Pendekatan kosmopolitan mengakui keterkaitan global dalam hal kejahatan lintas batas, kejahatan terorganisir, dan kejahatan hak asasi manusia. Aliran ini mendorong kerjasama internasional dalam menegakkan hukum dan mempertimbangkan etika global dalam peradilan pidana. Kemudian yang kelima, aliran neoklasik. Pendekatan neoklasik menggabungkan elemen-elemen dari aliran klasik dan profitis dalam hukuman pidana. Pendekatan ini menekankan pada tanggung jawab individual pelaku kejahatan dan pentingnya hukuman sebagai bentuk tanggung jawab dan balasan. Namun, aliran ini juga mengakui peran faktor sosial dan psikologis dalam analisis kejahatan. Sistem peradilan pidana di Indonesia seperti di negara lain dapat menghadapi tantangan dan masalah terkait keadilan. Beberapa isu yang sering dibahas terkait keadilan dalam hukum pidana Indonesia antara lain yaitu mengenai ketimpangan akses terhadap keadilan, diskriminasi dalam penegakan hukum, perlakuan yang tidak adil terhadap tersangka atau terdakwa, kualitas investigasi dan bukti, dan durasi proses peradilan yang lama. Kemudian ketimpangan akses terhadap keadilan, terdapat kesenjangan dalam akses terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Orang-orang yang sumber daya terbatas, termasuk mereka yang tidak mampu secara finansial, mungkin menghadapi kesulitan untuk mendapatkan akses yang setara ke pengacara dan proses peradilan yang adil. Hal ini dapat mempengaruhi keadilan penanganan kasus pidana. Kemudian diskriminasi dalam penegakan hukum, ada perhatian terhadap diskriminasi yang mungkin terjadi dalam penegakan hukum pidana. Hal ini bisa masuk
penanganan yang tidak secara terhadap pelaku kejahatan berdasarkan latar belakang mereka, seperti suku, agama, gender, atau status sosial. Diskriminasi semacam ini dapat menghambat pencapaian keadilan yang sebenarnya. Kemudian perubahan KUHP Belanda tidak hanya terjadi dalam bentuk revisi ulang undang-undang, tetapi juga melalui putusan pengadilan yang mengaruhi interpretasi dan menerapkan hukum pidana. Perubahan terus dilakukan guna menjaga relevansi KUHP Belanda dengan perkembangan masyarakat dan eh, kebutuhan keadilan. Kemudian ada beberapa perubahan prinsip yang mendasar dalam hukum pidana antara lain yakni prinsip legalitas. Prinsip legalitas atau nullum crimen nullum sine lege yang berarti tidak ada tindak pidana dan hukum tanpa undang-undang adalah prinsip yang penting dalam hukum pidana yang diterapkan di Indonesia dan berasal dari sistem hukum pidana Belanda dan pemisahan berdasarkan jenis kejahatan dan hukumannya. Hal ini tercermin dalam KUHP Indonesia yang membagi kejahatan menjadi beberapa bab dan pasal yang mengatur jenis dan tingkatan kejahatan secara hukum yang dapat dijatuhkan. Adapun beberapa prinsip yang terkandung antara lain proporsionalitas, yaitu prinsip bahwa hukuman harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, juga merupakan konsep yang diperkenalkan oleh hukum pidana Belanda dan masih relevan dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini. Kemudian ada prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan dalam hukum pidana yang mengharuskan perlakuan yang sama terhadap orang-orang yang berada dalam situasi yang sama. Juga merupakan nilai yang diperkenalkan oleh sistem hukum pidana Belanda dan juga diterapkan di Indonesia. Meskipun hukum pidana di Indonesia masih memiliki warisan dari sistem hukum pidana Belanda, telah dilakukan beberapa perubahan dan adaptasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan konteks Indonesia. Berbagai perubahan dan penambahan juga telah dilakukan untuk memodernisasi hukum pidana Indonesia dan mengatasi tantangan dan kelemahan yang mungkin ada dalam sistem tersebut. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan persepsi ini antara lain perbedaan nilai dan perbedaan hakim dalam sistem hukum mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan bukti yang disajikan di pengadilan. Namun, terkadang putusan hakim tersebut dapat berbeda dengan nilai-nilai atau pandangan masyarakat yang telah luas, yang lebih luas. Jika ada perbedaan yang signifikan antara apa yang dianggap adil oleh masyarakat dan putus hakim, hal ini dapat memicu rasa ketidakpuasan. Kurangnya transparansi atau justifikasi yang tidak memadai ketika eh, putusan hakim tidak dijelaskan secara memadai untuk alasan di balik keputusan tersebut tidak cukup transparan, masyarakat mungkin merasa tidak puas dan meragukan keadilan proses peradilan. Keterbukaan dan transparansi dalam menjelaskan alasan di balik putusan hakim dapat membantu mengurangi ketidakpuasan masyarakat. Kemudian ketidakseimbangan kekuasaan atau pengaruh dalam beberapa kasus dan ketidakkonsisten dalam putusan itu mungkin semuanya ada di tujuan pemidanaan. Tujuan hukum pidana saat ini berorientasi pada pembalasan untuk memberikan balasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan. Prinsip ini mencerminkan apa namanya, pandangan bahwa individu yang melanggar hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan
harus menerima hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan. Tujuan ini melibatkan konsep lex talionis, mata ganti mata atau balas dendam, di mana pelaku kejahatan harus menerima ganti mata hukuman sebagai bentuk balas langsung atas tindakan mereka. Tujuannya pembalasan mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan upaya untuk menjaga keseimbangan sosial selain memberikan balasan kepada pelaku kejahatan. Tujuan pembalasan dalam hukum pidana juga dan dapat berfungsi sebagai efek jera bagi pelaku lain yang mungkin tergoda untuk melanggar hukum. Kemudian saya akan menjelaskan pedoman pemidanaan. Selain tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga mengatur pedoman yang menjadi acuan dalam menjatuhkan pidana agar hukuman yang diberikan tepat dan adil. Yang pertama, berikut adalah beberapa apa namanya pedoman yang penting. Yang pertama ada asas kesusilaan, kedua keadilan sosial, yang ketiga proporsional dan objektivitas, yang keempat ketegasan dan kepastian hukum. Oke, eh, habis itu akan saya kuliti satu persatu, yaitu asas kesusilaan. Kesusilaan pemidanaan harus memperhatikan nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat, artinya hukum tidak boleh kejam atau tidak manusiawi ketika menangani proses pemidanaan. Kemudian yang kedua ada keadilan sosial. Hukuman harus menegakkan nilai keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi atau tanpa pandang bulu. Kemudian yang ketiga ada proporsionalitas dan objektivitas. Hukuman harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan beratnya tindak pidana tidak boleh terlalu ringan yang menyebabkan tidak ada efek jera dan tidak boleh terlalu berat yang berlebih-lebihan. Kemudian yang terakhir yang keempat yaitu ketegasan dan kepastian hukum. Pemidanaan harus dijalankan dengan tegas sesuai hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan tafsir yang berbeda dan ketidakpastian hukum. Undang-undang ini juga mengatur jenis-jenis pidana seperti pidana penjara, denda, dan rehabilitasi yang menerapkan harus mempertimbangkan pedoman tersebut. Hakim mempunyai peran penting dalam mempertimbangkan seluruh aspek ini ketika memutuskan hukuman. Dalam keputusan hakim harus menyeimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman agar putusan tidak hanya sesuai hukum tetapi juga adil dan manusiawi. Contohnya jika pelaku tindak pidana narkotika adalah pengguna yang kecanduan. Pedoman pemidanaan mencegah pada rehabilitasi agar pelaku bisa sembuh dan kembali produktif sekaligus menghindari pengulangan kejahatan. Untuk yang terakhir, sebelum saya bacakan kesimpulan, saya akan menjelaskan mungkin kesimpulan juga terkait tujuan hukum pidana pada saat ini, yaitu bahwa tujuan hukum pidana saat ini berorientasi pada pembalasan untuk memberikan balasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan. Prinsip ini mm, mencerminkan pandangan bahwa individu yang
melanggar hukum harus bertanggung jawab atas tidak atas atas tindakan mereka dan harus menerima hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan. Tujuan ini melibatkan konsep lex talionis atau mata ganti mata atau balas dendam, di mana pelaku kejahatan harus menerima hukuman sebagai bentuk balas langsung eh, atas tindak atas tindakan mereka. Awal Indonesia merdeka hingga saat ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan oleh bangsa kita sebelum memiliki tujuan pemidanaan serta pedoman pemidanaan. Permasalahan seputar tujuan hukum pidana saat ini dapat melibatkan beberapa isu yang berdebatan dan menjadi fokus perhatian dalam sistem peradilan pidana. Bahkan jika seorang hakim memutus sesuatu perkara dan itu bertentangan dengan rasa keadilan di dalam diri sendiri maupun masyarakat, maka dia tidak bisa memutuskan lain. Semangat pembaharuan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada bab 3 tentang pemidanaan dan pedoman pemidanaan pasal 51 sampai pasal 54 sudah memberikan tujuan hukum pidana kita yang akan eh, berlaku di tahun 2023 antara lain mencegah dilakukannya tindak pidana dengan mengedepankan perlindungan dan pengayuman. Kemudian masyarakat terpidana dengan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi baik dan berguna menyelesaikan konflik yang ada akibat tindak pidana, pemulihan keseimbangan atau balance, serta menghadirkan rasa aman dan damai. Kemudian menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pelaku tanpa maksud merendahkan martabat manusia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang eh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pedoman substansi hukum pidana material. Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika terdapat pertentangan antara keduanya, maka hakim wajib mengutamakan keadilan ini, menggambarkan semangat perubahan hukum pidana yang selama ini dinantikan oleh bangsa. Banyak kasus permasalahan yang ditimbulkan oleh KUHP sering terjadi saat hakim memutuskan suatu perkara bertentangan dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat karena terlalu kaku serta tidak mencerminkan nilai-nilai leluhur bangsa. Berdasarkan kesimpulan, pemidanaan bukan sekedar memberikan hukuman, tetapi sebuah sistem kompleks yang berusaha menyeimbangkan keadilan perlindungan masyarakat, kemudian mencegah kejahatan dan perbaikan pelaku. Dengan pedoman yang jelas, diharapkan sistem pemidanaan di Indonesia semakin adil, manusiawi, dan efektif dalam membangun masyarakat yang aman dan tertib. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.